Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara terus ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang jadi keberadaan kita pagi hari ini, tetap andalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena janjinya pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berharap hanya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang kami andalkan dalam hidup kami, satu-satunya pribadi yang sungguh mengasihi kami tanpa syarat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian sembah kami hanya untuk Engkau. Terimalah setiap pujian dan sembah kami. Kami naikkan dengan segenap hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
darimu Tuhan. Oh, sebab Engkau Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang setia, sebab Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Kau sanggup melakukan perkara besar bagi kami yang percaya padamu Tuhan, yang setia padamu, yang berharap hanya padamu Tuhan. Seluruh hidup kami aman dalam genggaman tangan-Mu, tangan-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang setia menopang dalam kesesakan, dalam pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolongan kami hanya datang darimu ya Tuhan. Pertolongan yang selalu tepat pada waktunya. Pertolongan yang tidak pernah terlambat. Hanya Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber sukacita, sumber damai sejahtera bagi kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berkarya, bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom saudara. Hari ini saya akan melanjutkan kembali saudara tema yang kemarin kita sudah bahas ya, saudara, tentang tergesa-gesa. Kalau kemarin kita bicara tentang tergesa-gesa, seringkali tergesa-gesa ini membuat kita mengambil keputusan yang salah, membawa kita kepada keputusan yang keliru, saudara. Nah, hari ini saya mau lanjutkan masih tentang topik tergesa-gesa. Hal yang kedua, saudara. Kenapa kita nggak boleh jadi pribadi yang tergesa-gesa? Yang kedua adalah karena tergesa-gesa seringkali membuat kita melewatkan proses yang sebenarnya diperuntukkan untuk membentuk kita. Sekali lagi ya saudara, tergesa-gesa seringkali membuat kita melewatkan proses yang sebenarnya diperuntukkan untuk membentuk kita. Nah saudara, kalau bicara tentang proses ya, proses adalah sebuah tempat di mana Tuhan membentuk karakter kita. Ya, jika kita melewatkan proses, maka kemungkinan besar kita akan tetap tinggal di dalam ketidakdewasaan. Sehingga kita sama-sama mengerti ya saudara bahwa proses yang kita jalani dengan benar, yang kita sikapi dengan benar, yang kita responi dengan benar
akan membawa kita kepada kedewasaan. Saya mau ajak kita bersama buka firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, janji Tuhan itu seringkali tersimpan di dalam sebuah proses. Kalau kita lewatkan prosesnya, jangan-jangan kita akan kehilangan janjinya, saudara. Karena kita nggak mau lewati prosesnya. Firman Tuhan yang kita baca tadi katakan, biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Ketekunan akan membawa kita kepada sebuah kematangan. Sehingga kita mengerti ya, musim yang berat. Musim di mana kita harus menunggu. Kadang-kadang menunggu sampai kapan gak tahu ya saudara. Sepertinya gak jelas keadaannya. Sepertinya situasinya gak enak buat kita. Ketika rasanya kita sedang di stretch gitu saudara, sedang diperbesar kapasitas kita ya. Kalau kita lagi dipaksa diperbesar begini kan keadaannya mungkin gak enak saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar saudara. Ya, Tuhan memakai proses untuk mengajarkan kita kesabaran, untuk mengajarkan kita kerendahan hati, bahkan untuk mengajarkan kita kekuatan. Ya, sadar gak saudara, seringkali ketika kita diizinkan melewati sebuah proses, sebuah tantangan, sebuah pergumulan, bahkan sebuah badai yang besar gitu ya saudara. Waktu kita jalani rasanya kan sulit sekali ya, waktu kita jalani rasanya aduh gak enak banget, berat banget, kayaknya gak sanggup. Tapi ketika kita responi dengan benar saudara, satu saat ketika kita sudah lewati semuanya dan kita flashback, kita lihat lagi ke belakang ya apa yang sudah kita alami, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita akan melihat, oh iya ya ternyata sekarang saya punya kekuatan yang lebih besar ya daripada yang saya sebelumnya. Ternyata sekarang saya punya hati yang lebih besar lagi untuk mengampuni orang lain ya. Ternyata sekarang saya punya kesabaran yang lebih lagi ya. Untuk orang-orang yang selama ini mengganggu saya kayaknya kok sekarang saya lebih sabar sama mereka. Ya itulah buah dari proses yang kita responi dengan benar, saudara. Kalau kita menghindari proses, maka kita juga sedang menghindari pertumbuhan yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, kalau memasak ya, buat kue gitu ya saudara, ketika dimasukkan ke oven itu kan ada durasinya ya, harus berapa lama gitu saudara. Kalau kita nggak sabar saudara, kita tergesa-gesa gitu ya saudara, lalu kita keluarkan adonan itu, kue itu dari oven sebelum waktunya, ya mungkin dari luar kelihatannya kayak udah jadi saudara ya. Tapi sesungguhnya mungkin dalamnya itu masih belum matang gitu, masih belum selesai saudara. Nah sama dengan hidup kita. Kalau kita mau buru-buru, mau tergesa-gesa, kita skip prosesnya, maka kita gak akan pernah matang saudara, gak akan pernah bertumbuh saudara. Karena kita maunya buru-buru, maunya instan. Kalau saudara tentu tahu kisah Yusuf, saudara. Yusuf itu dari dia mendapatkan mimpi sampai lalu dia dipromosikan Tuhan gitu, saudara, menjadi orang kedua di Mesir. Itu kan ada waktu yang tidak sebentar, saudara, bukan mingguan, bukan bulanan. Puluhan tahun, saudara, dia harus menunggu sampai mimpinya itu digenapi. Tapi kan dia tidak lari dari proses. Dia tetap jalani, dia responi dengan benar, sehingga pada waktunya, ketika waktunya sudah tiba, dia dapatkan apa yang dijanjikan. Dia memperoleh apa yang dijanjikan pada dia. Saya berdoa hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita saudara, untuk kita tetap setia di dalam proses. Kalau mungkin ada di antara saudara hari ini yang sedang ada dalam sebuah proses yang berat dalam hidupmu, tetap responi dengan benar saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Percaya bahwa dalam setiap musim hidup kita ini, Tuhan tuh selalu ada. Dia setia dan dia menggenggam erat tanganmu. Dia gak pernah tinggalkanmu. Hari ini saya berdoa saudara supaya setiap engkau yang sedang ada dalam proses, hari ini Tuhan kuatkan engkau, Tuhan mampukan engkau untuk bertahan. Bukan hanya bertahan saudara, tapi engkau bisa menang melewati setiap proses yang ada dalam hidupmu. Dan engkau akan jadi pribadi yang semakin dewasa, semakin matang, bahkan semakin serupa dengan Kristus. Jangan pernah takut, jangan skip the process saudara, jalani supaya pada saatnya nanti engkau memperoleh apa yang dijanjikan di dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami
penggenapan janji Tuhan di dalam hidup, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Karena Dia Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kita. Mari pagi hari ini kita angkat pujian ini, kita katakan dengan iman percaya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi semuanya mungkin bagi Tuhan. Kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa pagi hari ini buat setiap umat-Mu Tuhan, yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau skip prosesnya Tuhan, tapi aku mau jalani prosesnya, aku mau responi proses yang terjadi dalam hidupku dengan respon yang benar Tuhan, supaya aku didapati Tuhan semakin bertumbuh, supaya aku jadi pribadi yang semakin matang, bahkan aku menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang ada dalam proses dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan buat setiap umat-Mu, berikan kemampuan buat mereka Tuhan untuk bisa bertahan dalam setiap proses yang ada. Bukan hanya bertahan Tuhan, tapi mereka mampu menang, melewati dan menjadi lebih dari pemenang dalam setiap proses yang ada dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan hikmat buat setiap mereka, berikan hati yang lemah lembut yang mau diajar Tuhan, berikan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau hari ini ada di antara mereka yang hampir menyerah Tuhan, Engkau tolong mereka, kuatkan langkah mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, dengan kondisi finansial mereka, dengan karir mereka, dengan pekerjaan mereka Tuhan, dengan studi mereka Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan keadaan keluarga mereka, dengan relasi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan sebab itu hari ini Tuhan, buat setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang sungguh berharap kepada Tuhan, hari ini nyatakan belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau berdoa biar setiap kami menjadi pribadi yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, menjadi pribadi yang kuat, yang meresponi setiap proses yang ada dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan, kami memulai hari ini dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan yang besar itu bersama dengan kami, dan Tuhan yang besar itu sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Ingat, dalam setiap proses yang ada, yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap. Pada saatnya nanti engkau akan melihat kuasa Tuhan, janjinya dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Aku punya